Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Malam hari kita bisa lalui dengan baik dan pagi ini kita dapat bangun dengan pertolongan Tuhan. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami kesulitan tadi malam untuk istirahat karena ada penyakit yang menyerang, ada gangguan-gangguan ya, secara khusus yang menghadapi virus COVID-19 ya, yang baik isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, pada hari ini kita bersyukur boleh merenungkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 143 untuk kita pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Ya. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sebab habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Daud mengalami pergumulan, Daud mengalami kesesakan. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata bahwa binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Dan menghadapi musuh, menghadapi tekanan yang luar biasa, ya, sang pemazmur yaitu Daud juga mengalami tekanan sehingga dia juga lemah, ya. Boleh dikatakan dia lemah. Nah, dia datang kepada Tuhan membawa segala beban pergumulannya. Di ayat 9 berkata, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ada musuh, ya, mengalami kesengsaraan, mengalami tekanan, ya. Dan sang pemazmur berkata bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan. Jadi dalam keadaan lemah, dia keadaan semangat yang habis, ya, di ayat 7 dikata, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur.
Ya, sudah habis semangatku. Bapak Ibu, masih ada semangat? Amin. Apakah semangat kita sudah habis? Nah, jujur ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, masalah, tekanan, ya ada musuh, ada penyakit, ya bisa kita kehilangan gairah hidup, kita bisa kehilangan semangat, sudah habis semangatku. Ya kita jujur Bapak Ibu, bisa kita mengalami hal itu dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, habis semangatku, sudah habis semangatku. Aku lemah Tuhan, untuk itu apa kita berdoa, jawablah aku dengan segera. Nah, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kita, hanya memang perasaan kita, ya sepertinya kok lambat banget ya Tuhan. Nah, misalnya yang sedang isolasi mandiri kan biasanya hitung-hitung ini. Oh, hari kelima, hari ke-6 ini kapan? Ini biasanya hari ke-14 ya, sudah selesai begitu ya. Jadi hitung ya. Ya, tetapi semakin mendekat hari-hari yang umumnya terjadi, kelepasan itu wah, semakin gembira. Tetapi kalau masih lama, waduh, kok lama banget ya. Masihkah aku semangat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberi semangat kepada kita. Tuhan akan memberi semangat kepada saudara. Yang terpenting adalah saudara, saya, kita sekalian percaya kepadanya. Ya, kebenaran firman Tuhan berkata di ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Kepadamulah aku percaya, kepada Tuhan aku percaya, kepada Allah aku percaya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kepada Yesus kita percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat jiwa kita kepada Tuhan. Kita berseru pada pagi hari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang aku percaya. Ya, Sang Pemazmur berkata, ajar aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ayat 10 tadi berkata begitu. Engkaulah Allahku, Yesus Tuhan, Engkau Allahku. Engkau Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu, Roh Kudus yang baik itu, menuntun aku di tanah yang rata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita dari segala kelemahan kita, oleh karena ada musuh, ada tekanan, ada persoalan, pergumulan hidup yang datang menerpa hidup kita. Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Saat kita mulai lemah, tak berdaya, Sang Pemazmur berkata begini, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu. Hidupkan, bangkitkan, semangatkan, gairahkan aku Tuhan. Kira-kira begitu. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Jadi ini tiada sesak. Jiwa kita tertekan. Suatu ketika Sang Pemazmur pernah mengalami tekanan yang luar biasa. Jiwanya tertekan, jiwanya gundah gulana. Dia berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwaku, kita bisa berkata saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang tertekan. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, ya, dan apapun soalan, pergumulan, tantangan, musuh yang datang menyerang kita, yang hendak menghancurkan hidup kita, Tuhan sanggup halau, Tuhan sanggup kalah. Ya, Sang Pemazmur dengan penuh keyakinan berkata, binasakanlah musuh-musuhku, ya, demi kasih setiamu, lenyapkanlah musuh-musuhku, lenyapkanlah penyakit ini Tuhan, lenyapkanlah pergumulan ini. Ya, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Wah, lenyapkan. Apa yang mau Tuhan lenyapkan
dalam persoalan yang sedang kita hadapi. Apa yang menekan kita? Akhir-akhir ini memang pandemi ini menyerang kita, menekan kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup melenyapkan virus itu? Amin. Tuhan Yesus sanggup melenyapkan virus itu. Ya, hanya kapan waktunya kita tidak tahu. Saudara tidak tahu, saya tidak tahu. Tak seorang pun kita tahu bagaimana cara Tuhan untuk melenyapkan virus itu. Tetapi satu hal yang kita percaya, ada waktunya Tuhan. Bahwa virus itu tiba-tiba lenyap. Tuhan angkat. Nah, tetapi sekarang masih ada. Kalau begitu, apa yang harus kita hadapi? Ya, virus itu kita hadapi, kita tidak tahu, tidak lihat dia. Ya, kita menggunakan prokes. Ya, rajin cuci tangan, selalu pakai masker. Ya. Tetap hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jaga jarak, hindari kerumunan. Ya. Mobilisasi kita jangan terlalu ramai, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu bertemu dengan orang banyak. Ya, hindari kerumunan-kerumunan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur dalam pergumulannya memang berbeda dengan pergumulan kita saat ini. Tetapi intinya adalah sama, di mana oleh karena persoalan, oleh karena pergumulan, kita bisa menjadi lemah, kita menjadi lesu, ya, dan sepertinya kita tak berdaya lagi. Ya. Sang pemazmur berkata, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegur dalam tubuhku. Aduh Tuhan, gak semangat lagi nih. Nggak ada daya juang lagi nih Tuhan. Ya, penciuman juga sudah nggak normal misalnya. Jadi kita semakin nggak berdaya. Rasa makan nggak nikmat. Ini berarti COVID ya. Tidak apa-apa, jangan takut. Nah, kami keluarga sedang isolasi mandiri juga ini, ya, somat ya. Dan kemarin ke dokter berikan obat, wah banyak sekali obatnya, luar biasa. Ya, tapi tidak apa-apa. Jika Tuhan izinkan kita harus mengalami hal itu, istri saya, anak saya, ya harus menghadapi virus itu dan kami ada di rumah ya. Ya, saya masih tetap dekat dengan istri, tetapi tetap menjaga jarak, pakai masker. Namun tetap bersuka cita. Tadi malam istri tidak bisa tidur, kemudian kita berdoa ya. Serahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini bisa bangun dengan segar, ya, tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban pergumulan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, yang terpenting kita datang kepadanya. Ya, ingat akan kasih Allah, ingat akan perbuatan Allah yang ajaib, dan itu yang dilakukan oleh sang pemazmur. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi begini, hari ini aku bergumul, hari ini aku mengalami kesulitan, hari ini aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemudian coba lihat ke belakang, hari-hari yang lalu. Betapa dahsyatnya Tuhan menolong kita, betapa dahsyatnya Tuhan memberkati kita. Nah, inilah yang memberi kekuatan dalam jiwa kita, memberikan semangat kembali karena kita tahu Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Sang pemazmur berkata, lihat kembali, ketika aku teringat masa yang sudah lalu, di mana Engkau berkarya dalam hidupku. Engkau berkarya dalam bangsaku. Engkau menunjukkan keajaiban-Mu. Engkau menunjukkan mujizat-Mu. Aku tahu Tuhan, hari ini pun, bahkan perjalanan ke depan, aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Dan mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata. Pertolongan Tuhan tetap ada kepada kita. Oleh karena kita mengingat
perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita yakin ya akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan, maka kita datang kepadanya. Ya, ayat 6 berkata, aku menadahkan tanganku kepadamu, menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini keadaanku. Aku menengadah kepadamu. Ya, menadahkan tanganku kepadamu, berseru kepadamu, berdoa kepadamu, dan aku yakin dan percaya Engkau akan menjawab aku dengan segera. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai hancur, sampai tergeletak, sampai tak berdaya. Tidak. Mungkin kita bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, kenapa ada yang meninggal? Bukankah Tuhan membiarkan sampai tergeletak? Tidak. Ya, meninggal karena sudah waktunya. Ya, penyakit, kecelakaan, apapun itu hanya proses yang terjadi ya sehingga meninggalkan dunia ini. Tetapi sebenarnya Tuhan ya sudah waktunya, Tuhan panggil dia. Jadi kematian bukan berarti kekalahan. Jangan salah, itu berdoa, dia sudah berseru, katanya percaya mujizat Tuhan, sudah menengadah kepada surga, mengangkat tangan, menadahkan tangan, katanya ada mujizat. Kenapa tidak sembuh? Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia akan mati, ya, meninggalkan dunia. Tapi persoalan yang utama adalah setelah meninggalkan dunia ini, kemana? Ada seorang sahabat yang mengalami serangan ini, virus yang sangat mematikan ini, bukan hanya 14 hari dia di rumah sakit. Ya, 1 minggu, 1 bulan lebih di rumah sakit dan hampir mengalami kematian. Ya, oksigen masuk terus, ruang ICU masuk lagi. Ya, tetapi dia berkata begini. Nah, dia sudah sembuh. Dia berkata, waktu itu betul tidak bisa makan dengan baik, nggak bisa bernapas, tapi aku tidak merasakan sesuatu ketakutan yang luar biasa. Ya, saudara, keluarga yang melihat aku, yang khawatir, cemas, tapi saya tidak. Mengapa saya mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan? Jiwa saya tenang. Saya tidak meronta-ronta, saya tidak sedih, saya tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saya siap kalaupun akhirnya saya meninggal dunia. Saya siap, kenapa? Karena saya akan berjumpa dengan Yesus. Saya akan bersama dengan Tuhan, saya akan masuk surga. Saya yakin banget, saya percaya, dia katakan. Jadi kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan membuat jiwanya tenang. Memang penyakit itu menyerang, waktu sesak napas, dia berkata, waduh, luar biasa, setengah mati. Ya, tetapi jiwanya tenang. Dia seorang hamba Tuhan yang cintakan Tuhan. Dia tahu mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Dan setelah dia mengalami hal itu, dia semakin luar biasa memuji Tuhan dan berkata, aku mengerti arti kehidupan. Aku mengerti arti bernapas. Aku mengerti bagaimana ketika sulit bernapas. Aku mengerti. Dan berkata, betapa baiknya Tuhan diberikan nafas hidup kepada kita. Jadi dia berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan sisa hidup saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan. Dia seorang hamba Allah yang melayani Tuhan dan berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tetapi sekali lagi jangan salah tafsir. Jangan berkata, oh karena Tuhan tidak membiarkan aku tergeletak, berarti aku tidak akan mengalami kematian oleh karena penyakit ini. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Banyak teman-teman ya, sahabat, hamba-hamba Allah, orang percaya ya meninggal juga. Oh kemudian kita berkata Tuhan tidak tolong dia. Tidak. Dia sudah mengalami ketenangan. Dia sudah mengalami kemenangan. Ya, dia sudah menyelesaikan pertandingan dalam hidup ini. Dan jika kita masih diberi kesempatan, berarti kita masih harus bertanding. Kita masih harus bergerak. Kita harus masih berjuang. Jangan lemah. Ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan semaksimal mungkin.
Ya, tidak perlu kita harus sampai terpapar lebih dahsyat, lebih hebat untuk kita kemudian mengerti arti kehidupan. Dari kesaksian hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat yang sudah mengalami tekanan yang luar biasa itu. Dari kesaksian mereka kita bisa diberkati, kemudian kita berkata, Tuhan, aku tidak mau sia-siakan kehidupan ini. Aku mau terus menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita menjadi tak berdaya. Memang jujur kita akui, kita bisa lemah, lesu oleh persoalan pergumulan, oleh sakit penyakit. Terkhusus saudara yang sedang bergumul sakit penyakit. Ya, percaya Tuhan akan menolong engkau. Percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kekuatan dalam tubuh akan Tuhan berikan. Berseru kepadanya. Ya, banyak yang sudah sembuh juga dari serangan COVID-19 ini. Ya. Jangan khawatir, jangan cemas. Memang ketika kita mulai lesuh, lemah di dalam jiwa kita, kita teladani Sang Pemasmur. Apa yang dia lakukan? Berdoa. Percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menjawab dia dengan segera. Jawablah aku dengan segera, kata Sang Pemasmur. Saudara, bisa saja kita, sekali lagi saya katakan, semangat kita menjadi lemah lesu dalam diri kita, karena persoalan pergumulan ini, karena sakit penyakit ini. Tidak hanya sakit penyakit, ada orang bergumul juga mengenai ekonomi, ya. Ekonomi, keuangan ini berat, hidup seperti ini. Kebutuhan ini dan itu belum tercukupkan. Dan PPKM diperpanjang lagi. Mulai ini, bagaimana ini Tuhan? Harus diapakan lagi ini Tuhan? Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan menyertai kita. Ya, jangan sampai iman kita gugur dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi baiklah kita semakin dikuatkan iman percaya kita ketika kita semakin tak berdaya secara manusia, lemah. Ya, seperti Abraham ketika tidak ada dasar untuk berharap lagi. Ya, secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Disitulah dia semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan melakukan baginya. Tuhan akan bertindak baginya. Itulah yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarkan atau izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Menjaga kesehatan kita, berjuang kita lakukan. Tetapi selebihnya ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan hanya Tuhan yang melakukan bagi kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, Engkau lakukan bagiku, Engkau mengerjakan bagiku, dan aku percaya kepadamu. Percaya kepada perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Jika hari-hari yang sudah aku lalui, aku merasakan dan menikmati perbuatan-Mu yang ajaib. Demikian juga hari ini dan hari-hari ke depan, aku tahu dan aku percaya Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu bagiku. Saudara, Roh Allah itu ada pada kita. Ya, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku, kata Sang Pemasmur. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menguatkan aku. Ketika kita mengalami kesulitan untuk tidur pun sulit, doa, Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun aku, menyertai aku, memberi damai sejahtera bagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, pada pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Kita punya beban, kita punya kebutuhan. Berkat firman Tuhan pagi hari ini kiranya memberkati kita, menguatkan kita. Memang kita bisa lemah, lesu, tak berdaya secara manusia. Jangan katakan aku hebat, aku kuat. Tak seorang pun di antara kita yang hebat. Kita ini manusia yang lemah. Tetapi Tuhan, Allah kita yang hebat, yang luar biasa. Dia akan segera menolong kita. Dia akan segera menuntun kita. Dia akan segera menghibur kita. Dia akan segera memperhatikan, menolong kita dari
kesesakan yang sedang kita hadapi. Teringatlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah kita yang memberi yang terbaik bagi kita. Kita berdoa.